record ini aja. Oke, nah, kita akan masuk ke materi list and top place. Oke, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia list itu kayak urutan. Cuma kalau top place itu di dalam bahasa Indonesia itu apa ya, tuple. Tapi nggak bisa di iniin juga sih, tuple gitu loh. Oke, nah ini aku sebelum kita masuk ke materinya gini guys ya. Sulitnya materi itu nggak masuk akal, beneran kayak mind blowing banget gitu loh sulitnya. Cuma tapi soalnya itu mudahnya beneran mudah banget. Kayak nggak penting juga soalnya. Tapi materinya emang sulit, nggak masuk akal. Cuma soalnya mudah, nggak masuk akal gitu. Nah, kita akan find out bareng-bareng ya. Ini akan full bahasa Inggris. Cuma nanti aku akan terjemahin ke Indo. Atau pakai Inggris kamu nggak apa-apa? Oh, materinya full Inggris. Materinya full Inggris, tapi nggak apa-apa kalau aku terjemahin ke bahasa Indonesia. Kayaknya ada Indo-Indonya deh, Kak. Oke, aku terjemahin aja ya. Iya, iya. Oke. List and tuples itu dalam bahasa Indonesia berarti sebuah urutan sama tuple. Nah, tuple itu definisinya nanti aja ya. Kita belajar yang list dulu. Jadi, pada intinya, kenapa ada materi seperti ini? Nah, ini harus tahu dulu nih. Oke. Nah, di dalam variabel itu kan bisa berisi satu data. Kayak misalnya gini. Kemarin dulu kita belajar variabel. Ini aku copy di sini aja. Nah, di sini ada variabel. Misalnya variabel nama. Sama dengan misalnya nama ini siapa? Kayaknya kita kasih tahu Lala Lisa gitu aja. Nah, oke. Nah, dari dulu kita kan belajar nama itu adanya cuma satu gini. Ya nama orang ya namanya itu doang. Tapi pernah nggak sih satu variabel gini berisi banyak data? Belum kan? Belum. Belum. Nah, itu namanya list. Nanti kita akan breakdown satu variabel ini dia berisi banyak data. Jadi ada Lala Lisa misalnya, terus ada koma, ada Jenny, ada Rose, ada Jisoo, misalnya kayak gitu. Member Blackpink ya. Bisa. Member Blackpink. Oke, ya misalnya kayak gitu. Aku contohin kayak gitu. Tapi yang akan kita lakukan beneran kayak gitu. Jadi di dalam variabel itu ada banyak data. Nah, kita akan breakdown ya. Lanjut. Ini nggak penting. Hari ini kamu akan belajar struktur dari list atau dari urutan dan bagaimana bekerja dengan itu list. Habis itu kita akan melewati practical training. Itu adalah kayak latihan gitu di dalam course dengan bekerja dengan urutan. Dan kamu akan belajar dengan memahami apa itu tuple, dan kamu akan memahami knowledge dari ketika menyelesaikan tugasnya. Oke, list dulu. Yang pertama, list itu dalam bahasa Indonesia itu adalah urutan. Oke, list di dalam Python itu untuk mengurutkan suatu data set atau mengurutkan suatu banyak data. Jadi di dalam variabel itu ada bisa banyak data. Misalnya kalau variabelnya kota, di dalam variabel ada kota Solo, Jakarta, Semarang, terus Bandung, Bogor. Nah, itu kota. Nah, terus kalau variabelnya misalnya member Blackpink, ada Jisoo, Lisa, terus siapa lagi, Jenny, sama satunya Rose. Rose. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa mengurutkan data-data
menggunakan list. Jadi membuat list dan manage dari konten atau manage dari data-data yang ada di dalamnya. Bisa get values, mengambil data tertentu atau menambahkan data itu sendiri. Misalnya Blackpink ada satu lagi, misalnya ada member satu lagi, misalnya Keisha gitu. Kamu tambahin dulu ke datanya variabel Blackpink itu juga bisa. Nanti kita akan belajar itu. Paham. Tapi paham ya maksudnya ya? Iya, iya. Lanjut. Nah, misalnya kayak gini, ini ada list. List itu adalah struktur. Jadi list itu adalah sebuah struktur untuk mengurutkan, untuk menyimpan sebuah data yang disimpan secara baik, tapi atau diurutkan secara baik, well ordered manner. List itu kayak gini contohnya. List. Walaupun ini datanya nggak urut, guys ya. Walaupun ini datanya nggak urut ya, tapi ini bisa aja list result. Ada 181, 176, 160, 178, 171, 179, 165. Itu namanya list. Nah, di dalam list itu mempunyai indeks. Indeks itu ngitungnya dari angka 0. Masih inget nggak dulu pelajaran awal-awal tuh? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat. Ingat ya. Nah, itu. Jadi ini 181 ini value-nya 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu, itu namanya list. Lanjut. Nah. Oke. Kalau dulu ini gampang ya. Kalau ini kita belajar yang simple dulu. Wait, aku akan copy aja biar cepet-cepetan kita. Harus aku copy satu-satu ya. It's okay. Ini terus habis itu right, kita akan gini. Oh ini oke. Nah ini udah pasti hasilnya 181. Kenapa? Karena ini yang diminta urutan ke 0. Bentar. Terus lanjut, misalnya angka 1. Ini 176. Udah jelas. Baik, aku besarin dulu ya. Kenapa angka 1 176? Karena 0 1. Kalau angka aku ketik angka 6 di sini, muncul berapa kira-kira, guys ya? 165. Yes, good. Nah, udah masuk ya. Karena ini 1 0 1 2 3 4 5 6. Oke. Itu paling dasar kita belajar list. Ini emang materinya teori-teori doang sih. Oke. Lanjut ya. Di dalam list kamu itu bisa ngapain aja sih? Di dalam data storage dan membuat printing dari mencetak suatu data, data di dalam dari part data itu kamu bisa membuat list, mengambil dari data tertentu di dalam list dan memprint list, membuat list. Contohnya ini membuat list result itu ada kayak gini. Terus mengambil data tertentu, di dalam list ini dan bisa mencetak. Oke, itu yang kita lakukan di nomor 1. Membuat list, mengambil data tertentu berdasarkan indeks tadi, nomor, dan mencetak sebuah list. Oke ya, nomor 1 ya. Nomor 2, kita bisa ngapain sih? Add new data and delete. Jadi kita bisa menambahkan data dan menghapus data yang tidak diinginkan. Nah, nanti aku akan kasih tahu. Di sini kamu bisa menambahkan data dan menghapus
data yang ada di dalam list. Misalnya Kesia mau nambahin ini, tapi bukan dengan manual gini enggak ya, nanti aku akan kasih tahu programnya. Mau nambahin data itu bisa, misalnya kamu mau tambahin data 190 gitu bisa, atau menghapus salah satu data yang ada di sini juga bisa. Oke, sampai sini masuk? Masuk. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, Kesia juga bisa mencetak sebuah data di dalam, bukan mencetak, mencari sebuah data yang ingin kamu cari di dalam sebuah item list. Misalnya kamu mau mencari data tertentu, misalnya di data Blackpink, member Blackpink, kamu mau mencari member yang berawalan dari huruf R gitu. Siapa? Rose. Nah, itu juga bisa. Nah, sesudah itu kita bisa mensort. Mensort itu mengurutkan data berdasarkan abjad. Terus membagi data berdasarkan panjangnya dari sebuah list itu. Oke, gitu. Jadi di dalam list itu kamu bisa melakukan 4 hal ini. Oke, lanjut. Aku bingung yang paling terakhir tadi, Kak. Nomor terakhir ini. Shortlist itu, nah ini aku akan contohin kayak gini. Ini sih guys ya. Ini aku contohin ya. Di sini ada gamenya itu, di sini kan ada sort. Atau itu akan diurutkan. Misalnya game aku depannya huruf Z dulu. Zombie Hunter. Terus aku tambahin game yang depannya huruf B, Big Traveler. Aku tambahin lagi huruf game depannya S, Short Zombie. Aku masukkan angka 0. Kalau secara abjad huruf itu nanti yang akan dicetak duluan yang mana? Yang Big Traveler. Habis itu? Yang Shoot Zombie. Habis baru itu? Yang Zombie Hunter. Nah, gitu. Itu namanya bekerja dengan mengurutkan atau mensort data yang ada di dalam list. Tapi penulisannya Oh, nanti. itu kalau yang pencet angka 0 itu tuh ya, kalau kita Iya. pencet angka 0 berarti mengakhiri. Iya, mengakhiri. Karena di sini ada while. Oh iya. Oke, gitu ya. Masuk ya. Oke, nanti aku akan kasih tahu detail penulisannya. Nah, ini juga sih di sini ada program itu kita harus merequest nama partisipan nama partisipan, dan kita harus menambahkan mereka di dalam grup. Setelah itu, setelah kita selesai input, mereka harus di-print ke dalam satu list. Oke ya. Kalau dulu kan ngeprintnya di dalam variabel, kalau sekarang ngeprintnya di dalam satu list. Nah, caranya gimana untuk mencetak data ini di dalam satu list? Nah, kita harus tahu dulu perintah-perintahnya tuh. Nah, ini boleh kamu screenshot atau kamu foto. Di sini partisipan sama dengan list kurung buka kurung tutup, itu kita membuat list dulu. Membuat list secara kosong. Membuat list yang nggak ada datanya. Itu partisipan sama kurung dengan buka list. kurung tutup aja, nggak usah ada Yes. isinya. Karena kosong, nggak ada datanya. Partisipan append kurung buka Smith. Nah, itu kamu menambahkan Smith ini di dalam list tapi akhir append. Sesudah misalnya ada data misalnya James sama Joko, kamu tambahin partisipan.append Smith. Nah, nanti job datanya itu akan Budi, Joko sama Smith ini di akhir. Gitu. Jadi dia menambahkan data yang belum ada. Append. Gimana Kak? Ulang yang pasti. Oke, misal di dalam partisipan
list itu ada data namanya gini. Oke, ini ya, aku nih misalnya kita membuat list kosong. Wait. Nih. Di sini kan kita membuat list kosong. List itu kosong, belum ada isinya, belum ada apa-apanya list. Oke. Sesudah itu kita memasukkan partisipannya. Nah, partisipannya kita masukkan. Habis itu sampai kita pencet angka 0, dia akan mengulangi partisipan append.partisipan. Artinya dia akan menambahkan data ke dalam list. Datanya apa? Yang kita masukkan. Partisipan yang kita masukkan ini akan ditambahkan ke dalam list. Kita coba. Habis itu, kalau kita udah masukkan 0, itu akan dicetak. Datanya akan dicetak. Kita coba ya. Aku masukkan partisipannya, nama-nama bapak-bapak orang Indonesia dulu. Budi, Joko. Oh, waduh, ada Zaka ya. Lanjut lain aja. Budi, Bambang. Terus Gunawan. Terus Robert. Sama Hendra. Nah, kalau aku masukkan 0, berarti kan ini udah selesai nih. Karena kalau aku masukkan 0, while-nya udah berhenti. Datanya ini partisipan append akan dimasukkan ke dalam mana, guys ya? Partisipan append dia akan masuk ke dalam mana, yuk? Halo? Halo? Oke, datanya yang Budi, Bambang, Gunawan, Robert, Hendra ini akan masuk ke dalam List. list yang kita buat partisipan nih. Karena dia partisipan append akan ditambahin di dalam ini. Ini akan urut ya dari atas ke bawah. Kita pencet 0, maka datanya akan di print, dicetak. Partisipan 0. Kalau aku enter, nah, ada grup. Grup itu isinya siapa? Budi, Bambang, Gunawan, Robert, sama Hendra. Tapi dia berarti nggak ngurut nama dari alfabet ya? Enggak, karena nggak ada sortnya. Sort. Kalau ada sortnya itu bisa ngurut. Misalnya di sini partisipan dot sort gini. Nah, ini bisa ngurut. Misalnya aku masukkan pertama siapa ya? Zul. Kedua aku masukkan Budi. Habis itu aku masukkan Arman. Aku masukkan Nanang. Habis itu aku masukkan siapa lagi ya? Yudi. Nah, kalau aku masukkan 0, nah ini akan urut. Kenapa urut? Oh alah. Kenapa urut? Karena ada sort. Ya, itu dia. Gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa. Oke, ini penulisannya nggak perlu dihafalin, kamu foto aja. Yang penting ininya paham. Tapi ya tahu kak, aku kalau lagi ngerjain tuh kayak bingung gitu penulisannya. It's okay sih. Sebenarnya kalau penulisan itu, programmer tuh boleh kok buka catatan. Buka Google tuh Buka boleh. apa? Buka Google, buka Oh, catatan iya? tuh boleh. Yes, programmer tuh bukan seni untuk menghafal. Tapi seni untuk menyelesaikan masalah atau menghitung. Sebenarnya nggak apa-apa, sah. Menurutku aku sah. Buat kayak kalau aku ngajar, entah aku ngajar di kampus atau ngajar di les gini, buat murid atau mahasiswa aku yang buka itu di Google, it's okay juga menurut aku. Apalagi buka catatan, menurut aku it's okay. Kan biasanya beda.
apa yang Oh. ada di situ dan itu. Untuk penulisannya kan pasti lupa. Aku pun kalau aku lupa ketika aku bikin program, aku akan buka Google. Udah pasti. Jadi it's okay. Kalau buka Google nyarinya apa? Nyarinya gini aja, cara membuat list gini loh, misalnya cara membuat list dan append di dalam Python. Nah, ini kan banyak di sini. Oh, Nah, alah. kayak gini. Kalau aku kayak gini juga tak baca lagi guys ya kalau aku lupa. Kirain tuh kayak udah semuanya hafal banget gitu. Enggak Kan kayak dong. pusing sendiri gak sih? Enggak ada dong. Enggak. List tuple ini aku baca lagi. Aku baca dokumentasi lagi kayak gini. Oke, oke. Bahkan ketika kerja pun aku masih kayak gitu. Jadi it's okay. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, terus di sini ada menambahkan wait. Oh. Menambahkan moderator. Itu data dengan elemen. Jadi kalau misalnya kita tambahin suatu kata tertentu, itu nanti ada yang jadi moderator di situ. Oke? Terus di situ ada nanti misalnya kita bisa mencari data tertentu dan mendefinisikan bahwa itu true atau false. Misalnya kita mau mencari Johnson. Kalau Johnson ada di situ berarti true. Kalau nggak ada ya berarti false. Kayak mencari kata tertentu gitu. Terus sort. Nah, ini udah aku ajarin tadi. Dia akan mengurutkan berdasarkan alfabet. Lanjut. Nah, ini sebenarnya udah aku ini ya. Udah aku jelasin, cuma nggak apa-apa lah. Kita masukkan lagi. Nah, misal kita masukkan nama-nama member Blackpink, Jisoo, Lisa, Jennie, sama lagi Rose. Roses. Nah, kalau kita masukkan yang nama yang sama Rose, Rose lagi. Nah, dia akan muncul the participant already been record. Atau ini udah mbok masukin loh, jangan mbok masukin lagi gitu. Terus Oh. kalau kita masukkan lagi Lisa misalnya. Nah, ini udah mbok masukin loh, jangan mbok masukin lagi. Kan dia nggak menambahin apa-apa. Nambahin tuh cuma kalau datanya belum ada. Gitu. Kak, itu penulisan yang if participant in participant. Apa? Itu yang penulisan if participant in participant maksudnya gimana? Oke, partisipan itu adalah data yang kita masukkan satu-satu. Partisipan. Kalau participants pakai S itu adalah total dari data ya semua ini. Total dari semua ini kalau digabungin itu masuknya ke participants. Oh. Jisoo, Lisa, Jennie, Rose. Nah, itu masuknya ke dalam participants. Kalau satu-satunya ini Jisoo sendiri, ini partisipan, Lisa partisipan, Jennie partisipan, Rose partisipan. Gitu. Emang penulisannya gitu, jadi kayak if participant in participant. Oke, iya. Oke, lanjut. Habis itu kalau kita pencet 0, dia bakal diurutin. Jennie, Jisoo, Lisa, Rose. Udah urut ya. Jennie, JE, JI, L sama R. Masuk ya sampai sini ya. Masuk. Oke, lanjut. Ini nggak penting sih. Oke, gitu aja sih Keisha. Kita akan masuk
ini nanti aku akan jelasin nanti aja. Kita akan masuk ke soal dulu deh. Habis itu baru kita akan jelasin lagi. Oke, Oke. sedikit biar nggak pusing ya. Oke, sebentar. Ini sekalian aku jelasin deh yang terakhir ini. Oke. Yang ini working with list. Oke. Working with list, the result of all teams are analyzed at the of the tournament. The analyzed group should calculate the Prince average result for the tournament, determine the result of the winning team. Oke, ini artinya apa sih? Artinya di dalam result ini kita harus menganalisa berapa rata-rata nilai yang ada di sini. Ngitung rata-rata tahu kan? Nilainya ini jumlahin dibagi ini jumlahnya. Total. Tahu Jumlah kan? itunya. Maksimum result itu udah jelas, pasti gampang. Maksimum itu adalah nilai yang tertinggi atau terendah? Tertinggi. Yes, udah pasti ini mudah. Oke, jadi kita akan belajar for result in result. Nah, Itu perintah baru. yes. Cuma nanti aku akan jelasin deh. Nanti aku akan kasih catatan juga. Oke. Oke. Ini nanti aku akan kasih presentasinya ke kamu aja. Jadi kayak ya biar bisa dipelajari lah. Oke. Gini. Oke, kita membuat listnya dulu ya. Listnya itu udah pasti average result itu harus 0, max result itu harus 0. Yang pertama itu dulu. Kedua, for result in results. Nah, results itu adalah total dari semua datanya. Itu results pakai S. Tapi kalau result aja itu adalah data yang kita masukkan. Result itu adalah ya data yang udah ada yang kita akan masukkan itu result. Cuma kalau results pakai S itu adalah gabungan. Nah, average result itu semua data digabungin ditambah, habis itu dibagi result atau data jumlahnya data ini. Lanjut, untuk menghitung tertinggi adalah max result kurang dari result. Max result sama dengan result. Jadi semua data ini kalau lebih besar dari result, siapa yang lebih besar akan dihitung sebagai max result. Gitu. Oke. Gitu. Ini emang agak membingungkan ya bahasanya ya. Bahasanya Masih bingung. muter-muter gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini Iya, dulu. muter-muter. Paham nggak maksudnya ini? Membuat Oh, list. diulang. Ini membuat list yang pertama. Yang average result, max result ini kan kita mau hitung. Ya udah kita harus definisikan sebagai variabelnya variabel 0. Oke. Lanjut. Habis itu for, ini untuk perulangan. Jadi result itu adalah data satu persatu ini loh, guys ya. Ini namanya result. Nggak pakai S. Kalau gabungan ini namanya results pakai S. Nah, untuk average Gabungan semuanya ini nih dari 225 itu sampai namanya results. 22. Nah, kalau average itu kan average result ini 0, average resultnya tambah sama dengan result, atau di average result ditambahin semua data yang ada di sini. Nah, nulisnya ini 0 ditambah semua data yang ada di sini. Itu udah pasti 0, average resultnya apa bisa diganti-ganti? Iya, awalnya harus mulai dari 0 dulu. Karena kalau mulai dari 1 nanti udah pindah. Jadi 0 itu adalah startnya. Max result itu juga sama.
untuk membuat persamaan bahwa nilai siapa yang paling tinggi itu pakai ini, max result nih. Untuk mencari result mana yang paling tinggi. Oke ya. Habis itu, cara menghitung average result tadi kan kamu udah tahu kan rumusnya. Average result itu kan udah ada totalnya tuh. Totalnya berapa? Ini semua dijumlahin jadi average result kan. Dibagi land results atau jumlah dari berapa data ini yang ada di sini itu berapa? Ngitungnya pakai land. Jadi misalnya semua ini dijumlahin dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua dijumlah dibagi 7. Itu jadilah average. Oke. Kalau results itu dari penjumlahan itu akan dicetak. Itu namanya results. Kalau maksimum itu udah pasti. Apa? Maximum result itu udah pasti apa? Yang paling tinggi. Nih, yes, benar. Itu sih. Masuk ya? Lumayan. Walaupun emang ini penulisannya kayak gini ya, cuma ya kita coba. Nah, gitu. Resultnya ini. Misal aku tambahin lagi. Kenapa penulisan if-nya setara sama average, nggak sama for-nya? Karena di sini ada titik 2. Kalau di sini error dong. Karena kalau di sini ada titik 2, udah pasti dia harus. Kok nggak error? Harusnya error sih. Kalau di sini ada titik 2, udah pasti yang ini ke tab semua. Termasuk ini ada titik 2, udah pasti yang ini ke tab. Gitu guys ya. Oke, gitu aja sih. Oke, kayaknya udah kita kerjain aja dari nomor 1. Nah, nomor 1 1, 2, 3 ini soal teori ya. Nomor 3 ini juga teori. Nanti kita akan breakdown aja deh. Nomor 1. Oke, kamu boleh share screen. Oke, bentar. Oke, ini jawabannya. Oke guys ya. Wait, aku kasih tahu deh jawabannya deh. Yang atas sendiri kamu centang juga. Atas sendiri kamu centang nggak? Yang mana? Atas sendiri. Yang atas. Iya, sama bawah sendiri. Iya. Sama bawah sendiri kamu centang juga. Yang ini. Bukan, bawah sendiri. If there are 10 items in the list. Oh, yang ini. Yes. Then the number. Udah ini aja. Ya udah itu aja.
potong sih guys ya. Itu kamu kasih nah tanda ini kurung kurung tutup yang kotak. Yang Bukan, yang mana? kurung Yang tutup ini. yang nah, tapi kurung tutupnya aja. Bukan kurung buka, kurung tutupnya aja. Nah, tapi kebalik yang kurung tutup aja. Oh, Udah, ini. enter. Habis itu enter. Agak kelihatan ya. Iya, emang kepotong itu ada aja soalnya itu. Iya. Sini apa di depan? Ya. Keulang. Jadi habis tanda petik, terus kurung tutup yang itu. Ada aja emang soalnya. Ini keulang. Kayaknya yang kedua apa H ya? Oh ini H. Aku bingung yang nomor 3-nya. Nomor 3, oke. Getting a list. Gampang dong. Ya kamu tahu mana dulu aja. Adding item mah. Adding item tahu lah. Determining the length of the list yang length. Determining tuh yang wait, yang len bener. Yang length. Oke. Adding item tuh udah tahu lah pastilah. Ya. Yang ini kah? Iya bener. Sort tuh yang mana? Sort. List sort tuh yang mana? Udah pasti tahu lah. Ini. Ya, oke. Habis itu kan tinggal 2 nih, gampang kan? Getting list by Ini its number, yang nah, pasti. ini. Yes. Ya. Nah, ini bener ya. Oke, lanjut. Beneran gampang kan soalnya? Ada list siapa? List guys. Nah, itu cuma mengganti yang baris nomor 3 sama 5 aja. 3 sama 5 aja. 3 itu sebelum short kasih apa? User. Iya, benar. Sebelum short kasih users. Users titik yes. Amount. Nah, caranya menghitung tuh pakai apa sih? Max 1, Sweet Girl, Van John, sama Crazy Cat. Ah, putus-putus suaranya. Oke. Caranya menghitung itu pakai apa sih? Untuk menghitung Max, Sweet Girl, Van Johnson, and Crazy Cat itu menghitung tuh pakai Oke, length. lah, udah selesai gitu doang. Berarti gini. Len kurang buka. Users. Yes.
Nah, centang. Nah, bener kan? Soalnya gampang nggak masuk akal kan? Gampangnya nggak masuk akal gitu loh soalnya. Ini gampang lagi karena nggak ada apa-apanya. Nah, coba kamu baca Dia dulu nyari soalnya. ini ya, CS. Jadi kalau itu kan intinya gini ya, aku jelasin nih. Aku translatein dulu ya. The program helps organize to make into a game. Pada intinya gini guys ya. Itu kan ada nama-nama game ya. Dota 2, CS:GO, Warface sama Minecraft. Ada nama-nama game kan. Jika game itu ada di dalam list, maka dia akan mencetak request found in wish. Request found in wish. Cuma kalau gamenya nggak ada di dalam list, itu akan mencetak wish does not exist. Gitu. Berarti pakai if else. Yes. Tapi if-nya bukan if else biasa. If apa? If searching in games. Oh, yang itu. Berarti di bawah sini. Yes. Yang keempat ini. Ya. Nah, secara konsep kamu paham. Secara penulisan itu kamu bisa buka Google atau buka catatan. It's okay. If Nah. Print ya? yes. Print apa? Belum. Emang pas dulu Print itu printnya ada di soal. Di copy aja nggak apa-apa. disuruh langsung else. Iya. Udah ini. Iya. Oh, ada lagi print yang request. Berarti udah. Enggak, udah. Bebas. Gimana? Soalnya gampang nggak masuk akal kan? Nah, oke, ini kerjain sekalian aja, sekalian sikat aja. Aku kasih ini. Apa itu namanya? Ini loh, tadi itu ada di dalam, tapi nanti kata-katanya diganti ya. Kata-katanya. Iya, kata-katanya diganti. Wait, ini tadi ada di catatan, cuma kata-katanya nanti diganti. Aku kirim ke WA kamu ya, Keisha ya. Keisha. Udah, nah itu nggak pakai moderator. Jadi kayak gini aja. Wait, kok hilang punya aku? Aduh, mana hilang lagi punya aku?
Bentar guys ya. Aku akan kerjain lagi deh. Itu cuma gamesnya itu list kurung buka kurung tutup aja. Jadi nggak usah pakai moderator. Bentar Kak, aku bukain dari kamu. Apanya yang harus pakai moderator? Listnya, jadi nggak pakai moderator malahan. Oh jadi langsung kurung buka kurung tutup. List kurung buka kurung tutup. Tadi aku udah ngerjain, hilang tak buat jelasin. Ini yang game ini perlu dia ini buat apa? Nah, games itu bikin list kurung buka kurung tutup aja. Oh. Oke. List kurung buka kurung tutup. Nah, yang bawahnya game itu buat bikin input enter the game itu loh. Input kayak di soal. Sambil lihat catatan nggak apa-apa. Berarti pakai while juga. Yes dong. Game sama dengan dot lower dulu. Sebelum itu game sama dengan game dot lower. Habis itu baru bikin while. Nah, sama kok persis. Lower kurung buka kurung tutup. Ini while. Iya, while tanda seru sama while game. Tanda seru sama dengan off, 0. Tanda seru sama dengan petik game aja. While game tanda seru sama dengan petik 0. Petik 2. Habis itu sama ya. Habis itu bikin if game in games. Titik 2 nya belum. Titik 2 nya belum. If kamu berarti bukan di situ. Kalau titik 2 di while. Titik 2 di belakang, belakangnya while. Nah, berarti if kamu di tab tuh harusnya. Oh. Lagi 4 kali. Tab lagi. Lagi spasi 4 kali. Nah. Lagi 1 kali lagi. Dah. Habis itu dia akan mencetak apa? Buka ini ya dia akan mencetak print nah itu copy paste aja boleh. Ya, habis itu bikin apa? Kalau ada if bikin oke. Nah, ini ditambahin. Berarti kalau datanya belum ada kan ditambahi. Berarti titik-titik dot append. Datanya titik-titik dot append. Game. Yes, games dot append.
datanya ditambahin. Ini. Appendnya pakai D aja, nggak pakai append. Verb 1 ya. Kurung buka. Game kurang tutup. Game. Oke, ya masuk. Habis itu bikin input lagi. Nah, bawahnya bikin input lagi, bawahnya else sejajar sama else. Inputnya di copy aja. Enggak, baris nomor 2 kamu copy aja di situ. Dari variabelnya dong, Isya. Iya. Oke. Nah, habis itu kalau habis itu enter game sama dengan game.lower. Ya, lagi. Yang buat lower itu penting nggak? Kayak ada lower-lowerannya apa? Penting sih. Coba nanti kalau nggak pakai lower kayaknya nggak bisa deh. Oh. Itu penting buat auto checknya. Kalau kadang di programmer beneran nggak pakai. Nah, oke, enter. Nah, sekarang kalau udah selesai, tinggal bikin sejajar sama while. Gamenya diurutin pakai apa? Buka kayak catatan variabel dot buat urutin. Apa? Sort. Ya, yes. Variabelnya dulu. Games. Habis itu terakhir dicetak. Enter lagi. Kurang buka aja. Enggak, bawahnya. Game.sort aja, bawahnya cetak. Print apa? Print itu dong. Sesuai dengan gambar, coba lihat gambarnya. Kamu klik dulu gambarnya guys ya. Kayaknya kepotong deh dia. Oh, ini ya. Apa itu? List of games. List of games. List of games, games. List of games, habis tanda petik, games. Oke. Gak harus sama kayak itu sih. Kamu tambahin game kamu sendiri gak apa-apa. Game kamu misalnya apa? Sims, Minecraft, Roblox. Gak tahu suka kamu apa? Nggak tahu banyak tentang game. Mobile Legends gitu gak main? Enggak. Kalau di boarding gitu yang cowok-cowok gitu main Mobile Legends juga nggak ya? Mabar juga gitu nggak ya? Atau kalau apa? Ada batas maksimal gadget sampai jam berapa gitu ada nggak? Karena aku nggak boleh bawa gadget. Apa? Oh nggak boleh bawa gadget? Nggak boleh bawa gadget. Enggak, jadi kalau les ya aku juga nggak minjem laptop. Aku ngambil laptop aku di les. Oh, gadget itu nggak boleh. Berarti kalau kamu WA-an itu pakai laptop? Iya, pakai WA web. Oh gitu ya. Oh, oke. Kalau main kartu Uno itu boleh nggak? Kalau Uno boleh. Oh. Bentar. Oh, ini kurang. List kurang titik 2. Iya. Oke. Gimana soalnya? Menurut kamu mudah kan soalnya? Iya sih, nggak sesusah materinya. Cuma tetap aja penulisannya. Oke. Apa sih? It's okay kalau penulisan. Tapi materinya sulit, tapi soalnya mudah, iya kan? Iya. Oke, kali ini kita sepemikiran ya. Materinya sulit tapi soalnya mudah. Kalau kemarin tuh soal materinya sulit, soalnya sulit kemarin yang itu tuh.
yang kemarin aku belum sempat Yang lihat bikin sih modul lu kontennya. sulit banget tuh kayak piye gitu. Ini gimana nih? Kak, ini yang append aku lupa. Maksudnya Append tuh gimana? nambahin itu loh. Jadi kalau Oh, yang masukin nambahin masukin itu ke listnya dalam ya? list. Misalnya kamu udah ketik uno lagi, dia masuknya jadi this game is already record. Oh. Kalau belum ada, jadi dia akan nambahin. Gitu. Oke ya. Oke, go to profile. Oke, kita akan balik ke presentasi. Wait, aku udah presentasi belum sih? Udah ya. Nah, ini kita akan belajar to plus to bukan to plus tuh tambal ban to plus. Kita akan belajar working to plate. Belajar slice to plate. Nah, pada intinya apa sih data? Itu kan di sini ada max 1 2 3 4 level 17 sama ada tanggal. Ini itu kita bisa ambil beberapa data doang. Misalnya kayak gini. Data-data ini kita bisa ambil entah max 1 2 3-nya doang, 4 levelnya doang atau ininya doang itu bisa. Pakai indeks, guys ya. Slice namanya. Itu kamu bisa mengambil data tertentu dari sebuah list. Ini sebenarnya udah aku terangin pernah sih, cuma mungkin kita udah agak lupa ya. Kita akan explore bareng. Ini loh guys ya. Ini kan ada angka 0 sampai angka 2. Nah, sebenarnya ini angka 0 sampai angka 2 itu apa? Ini 0, 1, 2, 3. Makanya ini 0 sampai angka 2 di sini. Dia akan mencetak data max sama 4 level. Nah, kalau dari misalnya aku di sini 0 sampai 3, di sini 17-nya akan ikut. Nah, kalau 0 sampai 4 tanggalnya akan ikut. Atau 2 sampai 4 di sini akan mencetak tanggal 17 sama tanggal aja. Gitu. Karena ini punya indeks 0 1 2 3. Gitu guys ya. Ingat ya pelajaran Kak, yang kalau yang kan kita juga pernah ya belajar yang dari 0 itu yang tapi per huruf dihitungnya. Iya, mirip Itu kayak beda ya gitu. sama ini, kalau ini per kata. Iya, per kalimat, per data sih. Per Ini kata. Ya. oke, gitu ya. Ya, hampir cuma iya mirip-mirip. Benar-benar. Setuju aku sama itu. Oke, lanjut. Nah, join user itu apa? Jadi di dalam nama join ini ya, ini adalah metode atau rumus untuk menambahkan suatu kalimat tertentu di dalam suatu data. Misalnya ada data ini. Kamu mau tambahin dengan ini join. Berarti kayak gini. Nih, data kamu tambahin dengan dot join user. User itu adalah variabel datanya. Dot join itu ya ini akan ditambahin spasi setiap datanya. Aku akan print usernya aja ya. Kamu tahu nanti lihat bedanya ya. Print user. Antara user yang aku join, tambahin aku join, nanti kamu tahu bedanya nih. Oke. Di sini user yang aku join ini ada kayak spasinya gini. Wait. Nah, gini. Oke. Print join user adalah join itu di antara data-data ini ada suatu kayak ini loh guys ya. Nih. Jadi dia akan ditambahin garis gini. Untuk menambahkan itu, kita pakai yang namanya join. Jadi di antara data dan data itu akan ditambahin kayak tanda panah ini. Misalnya kita ganti dengan sampai
Ini juga bisa kayak gini. Jadi nanti max 23 ini akan ada datanya. Nah, ini max 23 sampai 4 level sampai 17 sampai 1207. Atau kalau kamu mau strip 3 kali aja juga bisa. Nah, ini. Jadi setiap data-data itu bisa ditambahin dengan join. Itu. Join itu menambahin di antara ini dan ini. Itu namanya join. Masuk ya sampai sini. Penggunaannya Ini buat nambahin nih. Misal strip-strip di sini. Kalau misalnya aku mau tambahin gini, kayak datanya kayak gini. Ini juga bisa. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga for i kita udah tahu itu apa. Lalu skor i ini menginput indeks. Jadi data-datanya ini akan dijadiin semua jadiin angka. Karena ini akan dikonvert semua jadi int. Semua data-data ini akan jadi angka. Pertamanya ini kan bukan angka, guys ya. Bener nggak? Ini int atau string? Angkanya ini 342279. Bukan dong. Kok bisa int? Ini awalnya skor nih. Awalnya skor ini int atau bukan? Awalnya. Oh, bukan. Bukan. Kok bisa bukan? Kenapa? Karena ada. Kalau yang INT itu yang nggak boleh pakai tanda petik. Yes, warnanya hijau dia kalau int. Nah, ini bukan int, atau kalau kita jumlahin yang dia nggak bisa. Cuma karena ada di sini, ini kita ganti for i in range line score, dia akan mengganti semuanya, ini akan berubah jadi int. Jadinya gimana? Nih. Aku lupa for i in range buat apa? For i in range yang int score. Yang mana? For i in range itu buat apa? For i in range itu buat perulangan sebanyak masukkan berapa kali. Misalnya for i in range line score berarti ini akan diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perulangan tapi terbatas dulu. Satunya while. Kalau while kan nggak terbatas. Kalau for i in range itu terbatas. Ingat ya. Oke, lanjut. Ini semua datanya akan dijadiin int. Nah, walaupun di sini sama aja, tapi ini udah jadi angka. Itu. Lanjut. Oke. Ini adalah map function. Map function itu apa? Map function adalah fungsi yang bisa di-apply di dalam elemen dari iterable object. Itu apa ya? Coba aku buka translate Google dulu. Iterable object itu apa? Objek yang dapat diubah. Bahasanya aneh banget itu. Iterable object yang dapat diubah. Nah, di dalam objek yang dapat diubah, di situ ada objek yang elemennya bisa dilihat secara berurutan. Nah, contohnya ini 34, 22, 79, 81, 50, dan 71. Setiap masing-masing objek ini mempunyai angka ya. Mempunyai angka yang berurutan. Dari angka 0 sampai angka 5. Dari angka 0 ini sampai angka 5 juga. Ini urut. Maka dari itu, ini adalah objek yang berurutan. Lanjut. Aku mau izin ke toilet sebentar, boleh nggak? Oke. Sebentar ya.
Kak, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini. Oke. Ini agak-agak ini sama sih, yang sama yang tadi. Oke, gunanya ini. Sekarang gini guys ya, kita bayangin dulu di sini ada data 34, 22, 79, 81, 50 sama 71. Ini kan datanya udah fix. Tapi kita mau tambahin data lain namanya 100. Tambahin di 0, berarti kalau di 0 berarti di awal atau tengah atau akhir? Depan. Di depan. Depan awal. Nah, berarti kita bisa ubah ini dengan kayak gini. Wait, ini harusnya error sih. Oh enggak, ini enggak error. Coba ya. Kita coba. Nah. Oke. Misalnya 100 ini mau kita pindah belakang, ya udah kita hitung aja. 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 6. Berarti harusnya 100 ini di belakang. 5 berarti. Di 5 berarti kan? Iya. Kalau di tengah ya Ini bisa misalnya. nggak kalau kita tambahin 2, 3, berarti dia bakal nyelip-nyelip di tengah-tengah gitu? Yes. Oh. 1 juga dia habis 34. Nah, oke gitu sih. Oke, itu namanya tuple. Jadi tuple itu apa? Tuple itu pada intinya tuple itu adalah dia memprotek suatu data supaya data itu terlindungi dari perubahan yang tidak diinginkan. Tuple itu adalah kayak suatu daftar yang tidak dapat diubah, dan supaya itu bisa terlindungi dari perubahan yang tidak diinginkan. Itu namanya tuple. Oke, nanti aku akan kasih contoh soalnya ya. Oke, gitu aja, kita tinggal 10 menit nggak sadar. Oke, kita akan langsung kerjain aja tuple ini. Oke. Nomor 4, 5, 6 itu nanti aku akan kasih ke kamu aja. Ini yang tadi sih. Nomor 6 yang wait. Oke, gitu kita kerjain aja guys ya. Boleh share screen? Boleh. Nomor 5 sama 6 aku kirimkan ke kamu aja ya. Nanti di kerjain di rumah aja karena kita waktunya pasti nggak mungkin sempat. 5 ini aku sama nomor 6 aku akan kirimkan ke kamu aja. Oke, boleh share screen guys ya. Nah itu yes, benar itu. Itu dicentang semua kecuali nomor 2. Nah, itu apa Kak? Ini aku kasih sih. Yang pertama itu join, bawah itu map. Ini join.
Nah, ini kamu buka catatan aja, udah aku kirim di WA kamu. Nah, itu kita membuat list dulu. Tapi listnya itu, jadi itu programnya pada intinya suruh ngapain? Dia suruh program itu suruh menginput set of space marknya. Jadi kamu bisa menginput angka-angka yang diperlukan. Misalnya, kalau angkanya dia berurutan, misalnya naik, kayak kamu menginput nilai-nilai IPK, misalnya IPK kamu naik dari biasa aja ke bagus, itu nanti akan mencetak stable performance. Cuma kalau dia nggak naik, nggak growth, dia akan mencetak no stable performance. Pada intinya gitu. Nanti datanya di split. Oke, buka di catatan aja. Karena emang sulit banget tuh. Ini agak banyak banget ya. List map INT input. Iya. Ada map, INT, input, split. Tahu aku ini juga kayak ini ngerjainnya gimana gitu loh. Soalnya yang ini kayak sulit banget gitu loh. Oke, mungkin gitu aja guys ya. Habis ini saya tutup ya. Mungkin saya akan ke kelas sebelah habis ini. Oke. Dari sekian ini nanti coba diselesaikan ya di rumah ya. Maksudnya di boarding ya. Oke, udah aku kirim. Ya emang pada intinya gitu sih, kita belajar list, terus kita analisa listnya, cara mengambil data tertentu, terus cara membuat list tadi. Nah, oke, mungkin gitu aja sih. Ada yang mau kamu tanyain nggak? Enggak sih Kak. Oke, mungkin nanti ini kalau misalnya belum paham, kita akan bahas lagi di WA atau gimana. Nanti kamu kirimkan, Kak, aku pengen dijelasin yang ini. Oke, nanti aku jelasin. Gitu aja ya Keisha ya. Kita jumpa lagi Iya minggu Kak. depan. Bye bye, thank you. Kasih banyak ya Kak. Oke, thank you juga Keisha.